warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurani Sakasni dari Prodi PAI semester 3. Di sini dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah, konsep, filsafat pendidikan, idealisme dan realisme. Baiklah, saya akan menjelaskan pertama tentang filsafat pendidikan idealisme. Filsafat pendidikan idealisme berasal dari kata ide yang artinya adalah dunia di dalam jiwa. Jadi, pandangan ini lebih menekankan hal-hal bersifat ide dan merendahkan hal-hal yang materi dan fisik. Realitas sendiri dijelaskan dengan gejala-gejala psikis, roh, budi, diri, pemikiran mutlak, bukan berkenan dengan materi. Filsafat idealisme berasal dari Plato, yaitu filsuf Yunani yang hidup pada tahun 427 sampai 347 Masehi. Istilah ini pertama kali digunakan oleh filosofi ahli matematika Jerman G.W. Leibniz pada awal abad ke-18 yang merujuk pada pemikiran Plato dan membedakan dengan empirisme. Tokoh-tokoh dari filsafat pendidikan idealisme yaitu Plato, Elta, Hegel, Emmanuel, David Hume, dan Al-Ghazali. Adapun konsep pendidikan menurut aliran idealisme, baik itu tentang guru, siswa, metode, kurikulum, dan lain-lain. Yaitu aspek yang paling penting dari siswa adalah materi yang merupakan akal pikiran mikrokosmik. Pada dataran akal pikir, usaha serius pendidikan harus diarahkan karena pengetahuan yang benar dapat dicapai hanya melalui akal pikir. Guru berperan sebagai tokoh sentral dan model di mana keberadaannya menjadi panutan bagi anak didiknya. Anak didik menjadi punya pegangan sebagai model bagi anak didiknya. Guru harus menghargai anak didiknya dan membantunya untuk menyadari kepribadian yang mereka miliki. Bagi idealisme, kurikulum merupakan organ materi intelektual atau disiplin keilmuan yang bersifat ideal dan konseptual. Dalam proses pelajaran, kata-kata tertulis maupun terucap merupakan metode yang digunakan oleh penganut idealisme. Yang terakhir, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut idealisme adalah mendorong anak didik untuk mencari kebenaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang kedua tentang filsafat pendidikan realisme. Dalam perspektif epistemologi, maka aliran realisme hendak menyatakan bahwa hubungan antara subjek dan objek diterangkan sebagai hubungan di mana subjek mendapatkan pengetahuan tentang objek murni. Realisme adalah pendapat satu pandangan bahwa semua benda yang tampak itu adalah nyata, real, bukan hanya bayangan. Realisme bersifat objektif, tersusun atas materi dan hukum Islam. Tokoh-tokoh aliran filsafat realisme yaitu Johann Amos Comenius, William Gusken, Francis Bacon, John Locke. Penjelasan tentang konsep pendidikan materi. Konsep pendidikan menurut aliran realisme, baik itu tentang guru, siswa, metode, kurikulum, dan lain-lainnya. Guru adalah menguasai pengetahuan, terampil dalam teknik mengajar, dan dengan keras menuntut prestasi peserta didik. Siswa adalah
menguasai pengetahuan yang handal dapat dipercaya. Metode belajar tergantung pada pengalaman, baik langsung atau tidak langsung. Metodenya harus logis dan psikologis. Metode Pontedation Stimulua Respon adalah metode pokok yang digunakan. Kurikulum yaitu komprehensif, mencakup semua pengetahuan yang berguna berisi pengetahuan umum dan pengetahuan praktis. Tujuan yaitu penyesuaian hidup dan tanggung jawab sosial. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang nonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.